Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha barang dan jasa. Oke? Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan lagi, kalian harus tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Kenapa? Karena walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita tetap memberikan ilmu untuk kalian. Kalian harus tetap semangat. Oke? Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Untuk materi kali ini masih di pelajaran kewirausahaan ya. Kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha barang dan jasa. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai pengertian dari kewirausahaan, pengertian dari wirausaha, dan pengelompokan wirausaha, maka untuk sesi kedua ini kita belajar tentang analisis peluang usaha. Oke, kita mulai saja. Pengertian. Kita mulai dengan pengertian analisa peluang usaha barang dan jasa. Nah, di sini menurut para ahli, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya untuk berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Nah, secara sederhana, peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, dan kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Oke, paham ya? Diulang lagi, dibaca dan diulang lagi tentang pengertian analisa peluang usaha. Nanti akan tampil ya di sebelah kiri layar ya. Yang kedua, kita belajar tentang jenis-jenis analisis peluang usaha barang dan jasa. Di sini ada dua macam. Yang pertama, menggunakan analisa parsial. Nah, apa yang disebut dengan analisa parsial? Analisa ini disebut juga dengan analisa budgeting, yaitu untuk mengukur sejumlah perubahan dalam dunia usaha. Nah, biasanya variabel yang diteliti hanya memungkinkan berubahnya tinggi seperti biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan. Oke, paham ya? Diulang lagi, nanti kalian baca sendiri di analisa parsialnya. Untuk yang kedua, menggunakan metode analisa komprehensif. Nah, di sini dilakukan secara menyeluruh analisanya. Tahap-tahapnya ada 4 macam, yaitu yang pertama kelayakan produk. Nah, di sini produk harus dipastikan memenuhi standar pasar. Kalau kita ingin menjual gudeg kemasan ya, ketahanan gudeg, terus rasanya dan awetnya sampai beberapa hari, itu harus kalian pertimbangkan. Yang kedua, kelayakan industri. Di sini kelayakan industri merupakan seluruh tampilan nilainya, tampilan produknya. Nah, pahami juga kemungkinan lainnya seperti kompetitor, terus sumber daya tawarnya pembeli, terus industri yang masih muda, margin yang besar, dan yang paling kita butuhkan adalah pesaing yang masih sedikit. Oke. Yang ketiga, kelayakan organisasi. Nah, dalam hal ini kita harus memikirkan hal-hal seperti keahlian manajemen, kompetensi organisasi, mulai dari karyawan hingga manajer pastinya ya. Dan juga apakah Anda mempunyai sumber daya manusia yang cukup? Karyawan ya di sini ya, bisa dikatakan sebagai karyawannya lah. Kita bisa melihat apakah nanti dari level entry sampai level atasnya, kemampuan yang kita miliki, karyawan-karyawan kita miliki, apakah mampu mendistribusikan produk kita secara baik. Nah, seperti itu ya, kelayakan organisasi ya. Yang keempat adalah keuangan. Keuangan di sini menentukan peluang usaha yang pas dan melakukan analisa keuangan jika diperlukan. Seberapa banyak uang kas yang dibutuhkan, kinerja keuangannya seperti apa, dan apakah memungkinkan bisnis ini memberikan keuntungan yang baik. Oke. Selanjutnya, kita mempelajari ciri-ciri peluang usaha yang potensial.
Nah, oke ya. Yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Jadi nggak cuma ikut-ikutan orang lain dagang somai, ikut dagang somai, orang lain jualan online, kita ikut jualan online, seperti itu ya. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Ini penting ya, paling penting bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Yang keenam, modal memulainya kalau bisa jangan terlalu besar. Nah, dan yang terakhir, bisnis tersebut bersifat profitable, yang artinya bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di sini selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang perencanaan produk, barang dan jasa. Nah, pengertiannya di sini, perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, jadi sebagai wirausahawan, kita bukan hanya membuat, tapi kita juga harus mengerti segmen pasar mana yang akan kita tuju. Nah, kalau nanti di pelajaran selanjutnya, mungkin nanti ada ya di bab selanjutnya, mungkin nanti kita akan mempelajari tentang SWOT. Nah, itu diperlukan sekali saat kita nanti akan memutuskan dibawa kemana usaha kita. Oke? Di sini, selain itu perusahaan harus memiliki strategi cadangan. Nah, apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga dan promosi. Nah, oke ya. Di sini terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha dan pengembangan produknya, yaitu yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Oke. Yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit. Ini biasanya disebut biaya manufaktur, ya. Kemudian yang ketiga, waktu pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Di sini maksudnya apa ya? Ketahanan ya. Ketahanan kita sebagai wirausaha, usaha kita tuh mampu nggak bersaing di tengah pangsa pasar yang lebih besar lagi. Oke. Yang keempat, biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari sebuah investasi untuk mencapai profit. Profit di sini keuntungan ya untuk perusahaan kita ya. Yang kelima adalah kapabilitas pengembangan, yaitu aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, mungkin materi yang Bapak sampaikan kali ini cukup itu saja. Kalian untuk lebih jelasnya mungkin ya kalian baca lagi nanti setelah penugasan mungkin nanti akan Bapak berikan modul dan handout. Nah, untuk tugas nanti akan diberikan melalui Google Form nanti pada saat kalian mulai jam pembelajaran. Oke, terima kasih atas atensinya. Sekian dari Bapak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap berbuat baik dimanapun dan kapanpun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.